sangat menyalahi aturan prosedural penempatan tenaga kerja Indonesia. Maka dari itu, kawan-kawan, karena kendala itulah kita semua menjadi saksi. Tidak hanya melihat, bahkan mengalami sendiri di sini. Kita melihat bagaimana satu roti dimakan berapa orang di sini, Pak? 4 orang, dan hanya air-air yang dari laut orang-orang yang memberikan. Kami sebagai warga negara Indonesia di sini mengikuti jejak KJRI Jeddah dan tim perlindungan WNI BHI, Bapak Ilham yang terhormat, Bapak Yusuf, juga Pak Gopar Syafaat di bawah komando Bapak Eko Hartono sebagai konjen. Kami sebagai warga negara Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di hari Minggu sesuai dengan janji kami untuk menindaklanjutin proses daripada kawan-kawan ABK yang di Arab Saudi di Jeddah ini. Di salah satu perusahaan besar, Utamareng. Ini adalah salah satu perusahaan Jerman yang bekerja sama dengan di Arab Saudi. Yang kami tahuin wawancara dari mereka ini, salah satunya Bapak Nakhoda, beliau dulunya sebagai delivery, di mana ada perusahaan beli kapal dari China, beliau adalah yang mengantarkannya ke Jeddah ataupun ke negara-negara Timur Tengah. Ini tenaga skill, kawan-kawan. Namun kembali lagi bahwa memang situasi pandemi ini banyak memukul perusahaan internasional, tapi tidak mestinya mereka harus berlindung di balik pandemi untuk menelantarkan ataupun secara katanya tidak sengaja tragedi, tapi tidak, karena mereka juga manusia dan mereka juga masih dipekerjakan. Maka dari itu kami SBMI Jeddah meminta dengan hormat dan sangat kepada Bapak Yusuf sebagai komandan kami di staf teknis tenaga kerja Jeddah dan juga Bapak Ilham sebagai di konsuler agar membantu memproses gaji-gaji mereka yang ada 12 bulan tidak dibayarkan, ada yang 11 bulan tidak dibayarkan, ada yang bahkan beruntung mereka itu masih bisa hidup ya. Artinya Bapak ini gemuk itu memang dari dulu sudah gemuk ya, bukan karena apa-apa. Kami tahu, kami sudah kontrol tadi makanan di dapurnya yang tinggal apa, untuk ada KJRI bersama kami di sini. Maka untuk teman-teman yang di Indonesia, sesuai tadi apa yang diwawancarain Pak Sufer dengan teman-teman, maka kita harus menjadi ABK itu ABK yang smart. Jadi BNI yang smart. Karena apa? Menurut data dari World Bank itu menurut data yang kami miliki, ada 9 juta warga negara Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri. Karena mereka kayak saya ini jujur aja tergiur dengan gemercingnya real, walaupun tidak seberapa, apalagi yang dengan dolar ya. Maka dari itu why not gitu loh, silahkan BNI datang ke negara manapun juga, tapi sesuai dengan prosedural. Karena apa? Sekali Anda terperangkap menggunakan visa yang tidak prosedural, maka Anda lemah untuk menuntut hak-hak Anda di dalam negara penempatan. Ini apakah secara sistematis memang sengaja dikirim menggunakan visa ziarah agar mereka ini nantinya bila mana tidak digaji perusahaan tidak bisa menuntut? Ini akan kami dalamin bersama DPN. Dari itu pada Pak Yuda juga mohon untuk monitoring Pak, karena Pak Henry ada beberapa teman selain di kapal ini dari WNI Pak, ABK Pak. Selain di kapal ini banyak Pak di perusahaan-perusahaan lain, cuma saya tidak hafal dia punya nama perusahaan dan alamat. Namun kadang-kadang kami sharing dengan mereka di WhatsApp, yaitu tadi bahwa mereka menggunakan visit ziarah ya. Nasibnya gimana Pak tentang gaji? Tapi alhamdulillah selama ini kan perusahaan pelayaran termasuk perusahaan yang rata-rata bonafide, jadi pihak gaji nggak ada masalah Pak dalam hal ini. Jadi tidak ada laporan-laporan yang yang signifikan begitu. Hanya kecuali perusahaan saya ini mungkin karena
ada persoalan di sirkul manajemen di pemegang saham sehingga terjadi hal seperti itu. Tapi tetap saja Pak, kan bisa ziarah ke luar negeri Tapi tanpa ya adanya seperti itu Pak. BPJS tenaga kerja, tanpa adanya PK yang di sini langsung dengan KJRS pengetahuan itu salah. Ya Pak. Sekarang kita ini bermasalah, tapi tetap negara harus melindungi Enggak, yang sebelum itu sesuai dengan udah mengadakan itu. Permenlu Itu nomor juga 5 jadi, tahun 2012 dibiarin aja ketika itu tentang udah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri telah Masa saya diamanahkan yang oleh harus pegang Kemenlu kamera pada video pejabat ini? KJRI, KBRI, Ya kayak kemarin nih. Direktur PWIBHI Saya masang banner, untuk saya hadir nurunkan banner. memberikan perlindungan kepada warga negaranya di Indonesia di luar negeri. Siap. Insya Allah Insyaallah. Pancasila dan Garuda Organisasi lainnya terus mana? memberikan perlindungan kepada Ketua kita duduk mana atas pemerintah? izin dan ridho Allah Ngecek. Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari YouTuber MDR. Silakan like and subscribe di channel dan Bapak Sudur Al-Misbah. Sudur Al-Misbah juga Sudur silakan Al-Misbah. untuk like and subscribe serta share di channel Media sosial. media sosial. Juga teman-teman bapak-bapak yang punya media sosial, silakan di-share dari YouTuber channel ini termasuk Bang Reja untuk di Palopo, Sulawesi agar mereka teman-teman pelaut di sana, karena yang kami tahu Bang, Sulawesi ini sejarahnya adalah nenek moyang pelaut Indonesia. Laut. Bahkan kapal sejarah Finisi itu kalau nggak salah ya, Ya. di Sulawesi kan? Dibuat di Sulawesi. Buat di Kajang, Sulawesi Selatan. Kajang Sulawesi Selatan, makanya sangat memang mereka mempunyai jiwa pelaut seperti apa yang dikatakan Pak Sueb, Ketua SBMI Jeddah. Tenaga skill melalui proses yang tidak prosedural, maka itu bagaikan nasi yang tidak masak, menyesakan makan tidak enak, ya Pak. Tapi kalau tenaga skill berangkat secara prosedural menjadi tenaga profesional, insya Allah Anda ini adalah duta bangsa kita, duta pelaut kita. Untuk SBMI setuju? Setuju. SBMI oke? Oke. KJRI oke? Oke. Kemenlu oke? Oke. Perlindungan WBHI dilaksanakan? Laksanakan. Oke, thank you. Amin. Ada lagi yang mau wawancara lagi silakan.